I think building a network dan networking is a long game. Kalau kamu pergi ke networking session dan kamu langsung misalnya jualan, gue perlu investment nih gini-gini, itu menurut aku bukan networking yang tepat karena itu lebih very hard selling dan orang yang kamu kenal di situ juga mungkin merasa kita kesini kan buat kenalan ya, buat connecting gitu, bukan untuk langsung ngejual atau ngebeli. Selamat datang di Cakap Startup Season 2, sebuah serial video podcast dari 1000 startup digital yang akan membahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Saya, Catra Darusman, host Cakap Startup. Di episode kali ini akan berbincang dengan Jessica Casey, founder Apiary Academy, sebuah platform edukasi online yang mengajarkan keterampilan digital kepada para profesional. Jessica memiliki latar belakang yang unik dan menarik. Seseorang yang tumbuh besar di lingkungan komunitas, mendapat dukungan dari keluarga untuk membangun Apiary Academy. Sampai sekarang, lebih dari 10.000 learner yang berpartisipasi dalam event Apiary dan sekitar 3.500 anggota tergabung dalam komunitas penggemar produk. Lalu, bagaimana Jessica bisa membangun Apiary Academy dan tetap bertahan hingga sekarang? Simak percakapan saya bersama Jessica hanya di Cakap Startup. Hai Jess. Halo Catra. Apa kabar? Baik, apa kabar? Akhirnya bisa kesini juga, bisa ngobrol-ngobrol sama Jessica nih. Dari mana nih tadi? Dari rumah, Dari kita rumah. work from home hari ini. Oh, jadi semua tim juga work from home nih ya? Iya. Oke. Jadi di sesi sekarang nih, pengen ngobrol-ngobrol sama Jessica nih tentang anything about you lah, specifically tentang Jessica as a founder juga, dan bagaimana perjalanan Jessica nge-build Apiary juga, dan juga background Jessica sendiri yang sebagai founder, apa yang memotivasi dan lain-lainnya. Jadi kayak bakal seru nih untuk berapa ya? Mungkin 40-50 or sejam. Semoga nggak kering lah ya. Ngobrol ya. Nah, tapi yang pertama mungkin bisa diceritain nggak? Tell me about yourself, atau lagi ada kesibukan apa nih sekarang? Oke, halo Catra. Halo. Ini buat audiens kali ya, kalau buat kita, buat tadi udah halo soalnya. Oke. I'm a co-founder and CEO of Apiary. Oke. On the side, I'm also helping family business di bidang carbon credit. Carbon credit. Dan di luar itu juga helping out community, namanya Startup Grind. Oke. Jadi ada Apiary, carbon credits, sama Startup Grind. Menarik nih, ada 3 nih. Sejam lumayan. Cukup nggak ya kalau kita bahas ngobrol-ngobrol? Satu aja kali. Satu aja kali ya, oke. Nah, mungkin yang pertama deh, tentang Apiary. Tapi sebelum ke Apiary, aku juga pengen tahu nih, apa yang membuat Jessica tertarik untuk atau mencoba membangun Apiary. Dan mungkin juga diceritain juga ya, si Apiary itu apa sih? Oke, panjang nih. Benar. Jadi Apiary itu sebenarnya mulai di tahun 2017. Family business, dimulai sama kakakku, dan kita adalah co-working space. Nama Apiary itu artinya peternakan lebah. Dan kita terinspirasi dengan produktivitas dari lebah-lebah. Lebah itu kan terkenal dengan productivity, dan mereka juga banyak collaborate, dan mereka nggak pernah stop bekerja gitu. Nah, that's why co-working space-nya dinamakan Apiary. Dari situ kita jalan sampai tahun 2020, dan itu saat pandemi. Dan disitulah aku take over dari kakakku, karena coworking space-nya juga tutup, karena semua coworking space juga tutup saat itu. Dan di tahun 2021, aku mulai akademi dari Apiary ini. Nah, dari sejak pandemi itu, kita udah mulai bikin banyak online events. Dan dari situ kita juga mulai berpikir, kayaknya kita harus lebih sustainable nih. Kalau event one-off doang kan nggak terlalu long-lasting ya. Nah, jadi kita mulai bikin akademi dengan pikiran kita mau memberikan dampak yang lebih besar ke Indonesia dengan visi Smarter Indonesia, gitu, mencerdaskan bangsa. Ya, nah, dari situ sampai saat ini kita fokus di training programs, ada community juga, dan kita do a lot of events, weekly events sama community kita. Dan fokusnya di bidang produk. Oke. Menarik tuh ya, dari coworking space. Jadi sebelum kakak kamu yang jalanin, lalu abis itu kamu yang take over, dan itu berubah menjadi program ya. Program and event online, yang sekarang juga program and event itu di shape fokusnya di produk. Nah, kalau cerita belakangnya lagi deh, maksudnya latar belakang Jessica yang
termotivasi untuk membuat platform yang fokusnya dari program dan edukasi kali ya, bisa dibilang juga. Ceritanya gimana sih? Terinspirasi dari mana untuk kayak fokus di edukasi atau program untuk ngebantu Smarter Indonesia tadi? Oke. Kalau kata Steve Jobs, connecting the dots. Ngelihat dari dulu itu aku sekeluarga juga sering banget aktif di community. Aku sempat di luar negeri beberapa tahun dan di situ aku udah terus involved dalam community, Indonesian community atau church community. Jadi memang sudah terbiasa ada di dalam community, suka bikin events juga kayak Indonesian Festival lah atau apa. Jadi memang it's my lifestyle, it's a part of me. I cannot live without communities. Dan makanya itu mungkin menginspirasi aku untuk terus menjalankan coworking space ini dan juga akademi yang revolve around community gitu. Basically kan kita saling membangun community untuk saling membantu, saling sharing satu sama lain, dan menyediakan platform buat teman-teman lainnya yang juga having the same interest dan aspiration buat ngumpul dan saling berbagi informasi. Kalau bagian education-nya, sebenarnya I'm not a really good student ya di sekolah. Nah, makanya aku sebenarnya terinspirasi untuk helping people yang sama kayak aku. Mungkin mereka nggak terlalu suka sekolah atau apa. Learning not only by theory, tapi juga by practice. Dan ada bagian di mana mereka juga ada aspek community-nya juga di situ. Karena namanya cohort-based bootcamp. Kalau cohort-based bootcamp kan biasanya kita satu cohort bersama-sama dalam satu grup itu belajar bersama. Jadi nggak belajar sendiri aja gitu. Itu sih inspirasinya. Kalau belajar sendiri itu berasa kompetisi kayaknya ya. Iya, dan cepat hilang motivasi sih. Iya, benar sih. Nah, tadi menarik juga berarti kamu dari dulu memang biasa living dengan communities dan juga not really good students juga. So basically inspirasi tersebut dan pengalaman kamu juga itu yang kamu coba tuangin di Apiari ini semua ya. Nah, kalau Jessica sendiri, boleh ceritain nggak journey-nya Jessica dari pertama kali, mungkin dari your first job, I don't know, maybe mungkin kamu usaha sendiri di awal sampai akhirnya membuat dan membawa Apiari sampai sekarang, dari awal ceritanya seperti apa? Apa mungkin dari kampus dulu, di kampus mulai ada ide atau apa, terus akhirnya ke bawah sampai sekarang atau gimana? Sebenarnya dari kampus, my family itu lebih ke entrepreneurial ya. Jadi bapak ibu dua-duanya entrepreneurs. Jadi kita semua anak-anaknya tuh selalu udah grow up dengan mindset entrepreneurial. Jadi emang udah dari dulu tuh looking for opportunities, terus ngelihat kalau misalnya lagi keluar negeri, ngelihat oh ini bagus nih idenya, ini kayaknya boleh nih di Indo gitu misalnya. Terus kalau dari dulu, as I mentioned, connecting the dots tadi lebih banyak ke arah community and events sih. Emang dari dulu tuh udah sering banget bikin events and community. Terus setelah lulus, aku pergi ke The Big Four, doing taxes. Terus setelah itu salah satu e-commerce, BD. Lalu habis itu ke family business tadi. Sebenarnya cukup pendek sih sebagai profesional. Tapi berarti kamu sempat professionals dulu, dan akhirnya fokus ke this family business ya. Maksudnya family businessnya itu memang dari awal motivasinya ingin running the family business atau gimana? Maksudnya di profesional tersebut kan mungkin juga udah settle ya, udah dapat network, dapat ilmu juga gitu. Tapi apa yang membuat motivasi untuk aku milih bisnis aja deh? Lebih ke tidak mau menyia-nyiakan kesempatan berguru sama orang tua aku sih. They're my role models dan I don't think it's nggak banyak orang yang dapat kesempatan itu. Nah, menarik nih, aku penasaran. Pasti ada strugglingnya juga kan? Maksudnya struggling as a founder. Nah, ini agak menarik angle-nya, ingin belajar berguru sama orang tua langsung, yang memang kalau kita bicara berguru, kayaknya udah dari tahun 0 kita berguru terus sama orang tua kita ya. Nah, struggling belajar dari ring pertama kita, yaitu orang tua. Untuk apalagi spesifiknya bisnis ya. Gimana tuh ininya? Balik coworking space ya. Coworking space kan ilmu baru ya. Pasti kamu ngebawa ini ide baru, terus kamu mau coba ngasih tahu dan mengadjust atau menyesuaikan apa yang orang tua kita pahamin. Ini ada bisnis baru, nah di-combine gitu.
Sebenarnya yang co-working space ini mereka nggak terlalu involved sih. Oke. Itu lebih ke bisnis lainnya. Oke. Kalau co-working space ini aku lebih asking for advice aja. Jadi mereka lebih seperti advisor role. Gitu. Oke. Nah, untuk family business tuh sebenarnya banyak banget challenge ya. Mungkin banyak orang yang ada di family business mengerti lah challenge di mana kita itu mixing antara emosi sama profesional. Misalnya kita lagi merasa ini tuh jalan terbaik nih, tapi yang orang tua bilang enggak, ini yang terbaik. Kamu tahu apa? Kamu kan ini, aku kan udah bertahun-tahun. Iya, jadi itu sih mungkin challenge-nya melihat secara logika yang mana jalan terbaik tanpa involving emosi. Oke. Dan mencoba menerapkan dengan kondisi yang sekarang yang mungkin ya kita yang ngejalanin kan, mencoba menerapkan juga ya. Yeah. Oke. Wah itu strength sih, itu kekuatan nggak semua orang sih biasanya segini ya. Patience. Aku sendiri mungkin kayak wah, udah deh daripada aku mungkin juga udah gitu loh. Yes. Nah, kalau gitu dari yang pas lagi co-working space-nya sendiri, kamu sempat ikut juga untuk nge-run dan ini. Nah, itu kan space ya. Ini kan sekarang kayak kita bicara startup kadang teknologi, tapi ini ada apa ya bahasanya mungkin brick and mortar atau emang space tempat fisik gitu ya, dan kamu running juga dengan fokus untuk membantu startup. Bisa diceritain nggak kalau running a co-working space atau membuat sebuah co-working space itu yang aku tahu kan nggak cuma sekedar menyewa tempat ya, sebenarnya lebih dari sekedar menyewa tempat. Yeah. Nah, bisa ini nggak ceritain gimana tuh kalau co-working space? Oke, kalau co-working space, I think tergantung sih sebenarnya. Ada yang lebih service office, yang dia tuh benar-benar dedicated untuk misalnya virtual office, meeting room. Ada co-working space yang contohnya impact hub. Terus kayak Apiari itu lebih bergantung ke community. Again, back to community ya. Aku pernah dengar dari Om Dian, dari Coworking. Dia bilang kalau coworking space tanpa community itu kayak nggak ada nyawa atau soul gitu di situ. Jadi that's what we're trying to build with Apiari juga, coworking space. Dimana kita bikin banyak events untuk gathering people, terus saling berbagi tadi. Karena kebanyakan orang yang perlu coworking space itu adalah entrepreneurs, business owners, atau mungkin profesional yang representative office dari luar negeri, atau mungkin tim yang masih kecil gitu. Ya. Jadi kalau kita membangun community of orang-orang yang mirip-mirip ini, itu coworking space-nya juga akan growing bersama mereka gitu. Itu sih bedanya. Tapi kalau misalnya tadi bicara juga dari base komunitas, aku setuju banget sih tadi kalau sebuah space tanpa ada community itu hilang jiwanya gitu ya. Tapi jadi sebenarnya coworking space bisa banyak model ya kalau sepengetahuanmu dong. Kayak ya sekarang mungkin kayak kamu banyak network dan community-nya di startup founder or apa, tapi bisa jadi ada pengembangan coworking space lain, coworking space untuk kreator online atau untuk I don't know artis seniman ya, bisa jadi ya akan bisa ada turunan-turunan ke sana juga ya. Betul. Ada space yang dedicated untuk misalnya fashion designer. Iya, gitu kan, satu community juga tuh kan, sebenarnya satu community yang mereka grow bareng. Yang aku tahu sih ya industri salah satunya kan, industrinya makerspace ya. Makerspace juga, ya itu kan emang community lain yang disediakan tempat untuk meet up dan semuanya ya. Nah, tapi along the way the journey ya. Jadi di saat itu ada family business. Nah, yang coworking ya, itu awalnya gimana? Bisa kayak let's make a coworking. Nah itu ceritanya gimana? Oke, jadi untuk coworking itu sebenarnya ada office unit yang kosong. Office unit kosong. Ya, jadi kita waktu itu coworking space baru mulai trending. Dan karena kita sekeluarga juga suka dengan ide-ide, terus kita passionate about business lah basically. Dan kita merasa kalau kita bangun coworking space itulah di mana tempat ide-ide itu bisa tergenerate gitu ya. Di mana kita bisa ketemu orang-orang yang juga passionate dalam bisnis, bisa saling collaborate. Gitu. Makanya mulai dari situ kita bangun coworking space-nya. Nah, di saat lagi ngebangun coworking space gitu ya, punya background mengerti running a coworking space, pembelajarannya gimana? Maksudnya kayak coworking space itu kan ya akhirnya setelah kamu jalanin kan ternyata banyak banyak modelnya, banyak caranya gitu. Tapi waktu di awal-awal kamu kayak udahlah langsung bikin aja, kita coba jalanin atau ada mentor or orang-orang yang kamu tanyain
atau yang membantu kamu dari sisi insight dan inspirasi gitu? Untuk coworking space sendiri itu lebih banyak di-handle sama kakakku yang pertama-tama ya. Tapi memang kita banyak berguru juga sih ke coworking space lainnya, kayak tadi Om Dian sama Mama Si. Terus kita juga ada coworking community, ada asosiasinya, dan di luar negeri juga ada banyak conference untuk coworking space. Ya, tapi mostly autodidact sih. Oke. Nah, yang menarik juga program sih. Berarti kan kamu juga fokus ke program ya. Maka sekarang kan startup founder gitu ya, biasanya berangkat dari sebuah problem yang ingin coba dibikin menjadi sebuah produk ke customer-nya dia gitu. Nah, tapi yang banyak yang nggak dilihat juga sama orang adalah si startup founder ini untuk membuat sebuah startup, mereka juga butuh support kan. Nah, dari Jessica sendiri, gimana bisa melihat angle tersebut sehingga buat Apiari? Karena kan banyak, ya itu tadi kan, misalnya aku punya ide kan, aku berpikir idenya ya, aku mau buat something buat customerku atau problem dari customerku atau masalahku sendiri. Cuman saat aku membangun itu kan juga sebenarnya banyak banget kesulitannya as a founder ya. Nah sekarang Apiari ada di belakang untuk mencoba ngebantuin mereka gitu. Nah itu ngeliat opportunity-nya gimana? Findings-nya atau menemukannya? Kalau kita lebih ke providing service ya buat para startup founders. Kalau dulu pas kita lagi fokus-fokusnya di coworking space ini, kita bukan cuma nyediain community di mana mereka bisa sharing struggles-nya sebagai founder, mulai dari bikin PT caranya gimana sih, terus kayak gimana sih gaji yang di-set tuh berapa, BPJS bayarnya gimana, jadi saling exchange info. Kita juga ada company establishment service, jadi kita bantu orang-orang ini dapetin alamat, bikin perizinan, bikin PT. Dengan ada support seperti itu, kan para startup founders jadi less difficult untuk membuat sebuah startup. Kadang-kadang yang paling sulit itu justru yang pertama kan, tahap pertama. Dia tuh bingung banget nih cara bikin legal sebuah badan usaha itu seperti apa. Nah, dengan adanya kita bisa bantu step pertama itu untuk merealisasikan ide dia. Gitu. Dan setelah udah jadi, dia terus bisa datang ke Apiari buat networking, kenalan, sharing-sharing gitu. Jadi selalu ada support di situ sih. Oke. Nah, aku juga sekarang pengen tahu juga nih. Tadi kan cerita kamu dari coworking space, terus program edukasi platform yang berfokus sama produk. Nah, sekarang yang learning platformnya. Sekarang kamu banyak bikin learning platform untuk membantu para startup founder khususnya di produk. Bagaimana kamu come up kamu keluar dengan ide untuk learning platform tapi spesifiknya di produk. Bisa diceritain nggak? Sebenarnya kita agak kecemplung sih di situ. Oh gitu. Jadi saat kita tadi transisi dari coworking space ke mostly doing online event saat pandemi, itu kita mulai bikin events di banyak bagian. Jadi ada tax, accounting, marketing, dan suatu hari kita ketemu sama suatu brand yang dia tuh produknya product analytics. Dan target marketnya itu product managers. Nah, dari situ kita realize, oh ternyata banyak demand nih. Dan waktu kita bikin event itu, orang-orangnya juga sangat curious, pengen tahu lebih banyak soal produk ini. Jadi kita merasa kalau ini kayaknya suatu yang lumayan banget kita bisa jadikan bahan untuk trainingnya. Itu awal mulanya. Awal situ, oke. Nah dari situ mulai ada interest dari produk-produk developer lokal untuk join the training atau ikut trainingnya atau gimana? Iya, jadi cara kita mulai itu waktu itu kita bekerja sama dengan banyak product experts yang sudah beberapa tahun di startup menjadi product manager. Dan mereka mulai sharing tentang pengalaman mereka, terus mereka juga membangun kurikulumnya bersama kita, dan mereka batch pertama mentor sama trainer di Apiari. Oke, nah mungkin kalau produknya sendiri ya, mungkin juga di teman-teman, mungkin startup founder yang baru mau memulai juga, role produk itu seberapa penting dan besarnya sih sebenarnya? Kalau dalam sebuah perusahaan startup teknologi? I would think it's very important, tapi tergantung dengan size company, terus misalnya apakah produknya itu digital product atau enggak misalnya. Karena sebenarnya role ini masih fluid banget. Di beda perusahaan, role product manager tuh beda-beda. Ada yang misalnya product manajernya cuma handle satu fitur doang. Ada yang dia handle end-to-end-nya nih seluruhnya.
Jadi sebenarnya itu balik lagi ke perusahaannya sih, kebutuhan perusahaannya. Cuma sebenarnya it's definitely a crucial role di mana itu seperti management role lah yang handling banyak pihak, misalnya dari desainer, dari developer, dari business side-nya juga. Jadi penting nih ada suatu peran yang managing dan coordinating semua pihak ini. Oke. Nah itu semua dicakup di program-program atau training-training yang Jessica provide. Yes. Dari tadi kan sebenarnya kalau aku dengar juga sebagai sebagai orang yang aspire ya atau terinspirasi untuk menjadi product manager itu nggak ada spesifik skill-nya kan ya. Nggak ada spesifik skill-nya karena tadi harus menjadi di tengah-tengah, menjadi di tengah sebagai desainer, di tengah sebagai developer. Nah, karena sebenarnya tidak punya spesifik ilmu gitu ya. Pada saat membangun platform edukasinya itu seperti apa ininya, step by step-nya? Kan nggak rigid ya, nggak pasti kayak kalau accounting ya udah ilmunya A, B, C, D modulnya gitu. Ada specific skill sih. Ada contohnya kayak stakeholder management, terus gimana cara translating user needs ke product requirement. Jadi bikin PRD misalnya. Terus gimana caranya product discovery, bikin product roadmap. Jadi memang ada skill-skill yang memang harus diperlukan, tapi seberapa skill yang mana yang lebih diperlukan di company apa, itu depends on the company. Oke. Gitu. Dan di program kita mengajarkan lebih ke fundamentals-nya. Jadi basic standarnya itu seperti apa sih kalau mau jadi product manager. Oke. Tapi as a background sendiri dari dari Jessica saat mau membuat si education platform untuk spesifik di produk gitu ya. Sebelumnya juga basic apa yang Jessica pakai gitu ya. Misalnya dulu sempat di kuliah ada nggak di pelajaran itu kan, tapi akhirnya memahami kita bikin edukasi platformnya dan fokusnya ke produk, itu ilmu-ilmu apa yang atau inspirasi dari mana juga yang akhirnya ini kayaknya produk deh nih yang bisa kita bantu teman-teman startup founder Indonesia agar lebih smarter Indonesian tadi. Sebenarnya kalau background aku bukan product management ya, tapi I believe that startup founders biasanya memang sudah terekspos untuk membangun produk karena mau nggak mau they're the heart of the startup kan ya. Nah, co-founder aku orang produk di suatu bank di Indonesia. Jadi balik lagi tadi bukan karena background aku orang produk, tapi lebih ke kebutuhannya saat ini di Indonesia. Dan ngelihat demand-nya juga dari industri dan ngelihat prospek ke depannya. Kalau kita lihat dari negara-negara asing, memang prospek jadi product manager tuh baik banget. Dan sekarang walaupun demand-nya agak turun, aku rasa product manager itu will always be needed gitu. Dan karena itu kan suatu management role ya, yang dimana dia generalist role bukan management role. Dan dia harus mengerti kebutuhan customer seperti apa, cara translate itu ke bisnis itu seperti apa. Jadi aku rasa dengan banyaknya sekarang AI, advancement teknologi, aku rasa masih banyak sih kebutuhan ke depannya. Nah, aku coba tarik belakang lagi tentang tadi menarik banget sih tentang produk ya. Sekarang juga kita lebih definisi produk itu kayak juga sebuah job title atau label yang ya baru kan ya, baru dalam arti kayak sekarang tuh produk menjadi menjadi keinginan orang-orang untuk kayak aku terinspirasi deh untuk juga menjadi seorang product manager gitu. Tapi kalau misalnya si tech startup ini baru mulai gitu ya, tidak memiliki tim product manager. Apakah dari awal perlu untuk menjadi seorang product manager? Atau kayak misalnya nih, aku baru bikin berdua sama temanku, terus aku terinspirasi, aku mau bikin sebuah startup, yuk kita hire orang product manager. Itu perlu nggak ya untuk di awal-awal? Biasanya sih product manager itu lebih ke leading atau managing engineers, designers. Kalau belum ada timnya, kayaknya namanya bukan product manager deh, lebih kayak mungkin BD. Atau bisa sih product manager, tapi lebih kayak product development kali ya. Oke. Nah, jadi sekarang juga udah punya community ini ya, udah punya community of product manager dan apa aja sih namanya? Product manager, product developer, product owner, ini ya, fluid banget ya. Oke.
Nah, aku juga tertarik tentang ininya sih, tentang apa namanya, kan sempet ya, Apiari itu kalau nggak salah tahun 2020 tuh bikin event yang Indonesian Product Conference ya? Yes, Kalau nggak salah. 2022. 2022 itu ya? Oke. Nah, itu online ya eventnya? Offline. Offline, Ya, jadi oke. kita annual event kita dimulai 2022, tahun ini udah juga di bulan September lalu, tahun depan September lagi, jadi it's Oke. annual. Tapi dari pas pandemi berarti online? Pandemi belum ada? Baru mulai offline. Baru mulai offline ini ya? Nah, kalau misalnya mau kita mau running sebuah kayak tadi ya training platform atau kita mau bikin sebuah learning platform online gitu ya, itu gimana caranya membuat online learning platform itu untuk bisa lebih menarik untuk para ya audiens lah ya, yang tadi sempat kita bahas di depan. Kalau kita sekarang bergerak edukasi secara online dan interface-nya sama digital itu kan interaksinya berbeda ya, sama misalnya kita lagi sama offline. Dari Jessica sendiri pengalaman membangun itu, apa yang banyak dipelajarin untuk bisa ngebangun learning platform online yang engaging? Yang engaging ya? Oke, tadi kan keywordnya lebih ke interaktif ya, gimana caranya bisa bikin interaktif sama engaging. Jadi kuncinya itu adalah kita harus mengadakan atau initiate interactions itu. Dengan cara, mungkin ada 3. Yang pertama itu antara audience dan trainer, dari misalnya lewat Q&A session. Jadi bukan cuma satu arah, tapi 2 arah. Terus misalnya pas trainernya presentation, dia menanyakan sesuatu, melemparkan suatu pertanyaan atau quiz gitu. Itu kan ada suatu interaksi. Yang kedua itu antar students, antar learners. Jadi misalnya dengan breakout room atau group project, group discussion. Dan yang ketiga itu antara learners sama diri sendiri. Jadi misalnya moments of reflection. Kalau setelah selesai kelas, what did you learn today? Jadi dia ada sesi reflectionnya juga. Gitu. Itu sih I think 3 learning lesson dari membangun learning ini. Learning platform itu ya. Oke, jadi kalau misal ya, kalau aku tertarik ininya juga sih tadi ya untuk membangun learning platform ya. Sekarang kan juga sebenarnya learning platform tuh banyak lah ya untuk provider-provider gitu ya. Apakah masih, misalnya nih aku adalah founder pertama, aku juga ingin membuat learning platform. Nah, apakah itu masih ada opportunity juga untuk aku sebagai founder baru untuk membuat learning platform, dan kira-kira finding atau menemukan opportunity untuk membuat learning platform itu sendiri bisa ngelihat angle-nya dari sudut mana ya? Pertanyaan yang berat ya. Banyak, I think training will never die. Kayak itu udah dari bertahun-tahun ini selalu ada kebutuhan untuk manusia itu increase capability ya, capacity building. Jadi gimana caranya kita improve dalam pekerjaan, dalam skill-skill kita. Banyak banget juga bukan cuma untuk bekerjaan, tapi bisa personal development misalnya. Gimana caranya aku bisa jadi better leader, better communicator. Terus misalnya gimana caranya aku bisa mental health-nya terjaga, misalnya seperti itu. Banyak sih opportunity-nya, tinggal dicari aja. Oke. Nah, opportunity pasti ada juga challenge-nya kan. Dari kamu sendiri, waktu kamu juga mulai shifting dari coworking space menjadi sebuah education platform dan learning platform gitu ya. Nah, itu challenge-challenge yang dihadapin apa? Yang tadinya misalnya offline jadi online, dan ada struggling lain? Ya. Sebelum kita bukan pivot juga sih, membangun akademi ini dari coworking tadinya, itu kita udah coba banyak hal juga tuh. Bukan cuma kita langsung tiba-tiba akademi. Kita udah coba, misalnya kita bikin corporate secretary service. Kita pernah bikin banyak cara buat marketing coworking space inilah. Jadi ya banyak struggle-nya di situ sih, mencari product market fit, membuat produk yang orang-orang butuhkan. Atau lebih tepatnya gimana cari problem yang penting untuk orang-orang gitu. Ya. Nah itu apa fokusnya apa namanya untuk market Indonesia kan? Berarti waktu dari sisi platform yang kamu bikin bahasa Indonesia dan semuanya juga untuk Indonesia kan. Jadi memang pasti aku yakin itu challenge-nya akan beda lagi ya kalau misalnya kamu pernah bikin yang untuk kayak English speaking atau apa market yang di sini untuk yang non Indonesia gitu?
Sebenarnya kita programnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris sih. Sebenarnya bahasa Inggris. Tapi kalau dalam interaksi verbal itu bahasa Indonesia. Oke, challenge nggak tuh ya? Maksudnya dengan bahasa ada yang pernah ini nggak? Ada kesulitan nggak? Maksudnya aku pengen tahu juga sih landscape teman-teman di Indonesia ini juga untuk kayak education platform tapi kita berbahasa Inggris itu jadi isu nggak ya? Thankfully nggak terlalu sih. Karena terlalu sebenarnya banyak startup juga yang day to day-nya bahasa Inggris kayak e-commerce jadi biasanya bahasa Inggris. Iya. Jadi ini lebih buat practice juga sih buat orang-orang. Oke. Jadi udah dari Working Space, Academy. Nah, jadi sekarang Apiari, itu kan berarti Apiari the whole tuh kan ya? Working Space-nya, terus Akademinya juga gitu ya. Number sedikit dong ceritain. Members, udah berapa, terus achievement yang udah pernah dicapai dari, berarti bikin 2017 ya? Working Space pertama. Yes. Milestone tertentu ada nggak? Mungkin tahun lalu kali ya, total learners kita itu 10.000. Tahun lalu, 10.000? Ya. Terus number of community members kita yang ada di grup itu udah hampir 5.000. 5.000? Itu dalam 2 tahun. Oke. Jadi itu suatu achievement yang cukup besar buat kita sih. 10.000 learners tuh berarti dari launchingnya? Dari 2021 sampai 2022. Tahun ini belum selesai dihitung. Wow, oke. Tahun ini masih ada 2 bulan lagi ya? Wow, oke. Terus member yang tadi 5.000 adalah member? Join group community kita. Join group community. Oke. I see. Itu adalah growth sih. Iya. Iya. Nah itu aku juga tertarik sih. Kamu sebagai founder gitu ya. Itu kan berarti sebuah fase-fase ya. Mungkin kamu tadi sekarang learnersnya udah 10.000 gitu. Tapi dari 0 ke 100, pertama 100 ke 1.000, learnersnya 1.000 ke 5.000 gitu ya. Itu kan jalannya juga makin belok-belok, tekanan juga makin tinggi. Yes. What's the challenge? Challenge dalam building itu lebih ke mungkin building a startup atau building a business dari 0 ke 1 itu oke ya, not that hard. Tapi dari 1 ke 100, scaling up, growing it to be even bigger, itu sih dimana banyak challenge-nya. Dan kalau dibilang challenge itu mungkin managing people itu salah satu challenge terbesar. Lalu gimana caranya keep on finding product market fit. Aku juga belajar di tengah jalan kalau aku persepsinya tuh kalau aku udah ketemu product market fit selamanya aku akan aman nih, revenue terus. Gitu. Tapi ternyata marketnya kan berubah terus ya, based on market condition. Misalnya kita bikin agency marketing, terus tiba-tiba ada AI. Nah sekarang banyak business owners yang pakai AI aja, dia nggak perlu agency gitu. Nah hal-hal seperti itu kan kita harus pintar adaptasi. Itu sih yang harus, yang aku rasa itu challenge yang cukup besar untuk cepat adaptasi. Kita harus ngikutin market demands, terus-terusan talk to our users biar mengerti mereka tuh maunya apa, kebutuhannya apa. Oke, iya sih, kebayang sih itu dari pas kamu pertama launching sampai ke 100 pasti kayak 100. Sekarang kalau dipikir-pikir 10.000. Iya. Benar-benar. Oke. Dan aku juga setuju banget sih ya kalau kita tadi managing. Tadi kalau kamu sempat share managing people, itu kamu bicara managing people tim kamu sendiri atau managing 5.000 members? Oh, dua-duanya sih. Karena managing community is not easy. Oke, pasti sih ya. Definitely managing people, my team juga susah sih. Iya. Nah, mungkin tadi kamu sebagai founder dan sekarang udah leading tim berapa sekarang kalau di Apiari? Hampir 20. Hampir 20 ya. Nah, bagaimana kamu tetap visi dan misi yang udah kamu pegang itu tetap di satu tim kamu nih dari mungkin pegawai pertama, kedua, ketiga sampai sekarang ke-20 mereka tetap kamu bisa jaga? Ada secret sauce atau resepinya nggak? Aku rasa 20 belum terlalu sebesar itu ya, jadi masih bisa sering komunikasi langsung direct one-on-one gitu. Tapi salah satu value kita itu adalah over-communicate. Jadi kalau misalnya dari tim aku nggak clear atau apa, harus berani ngomong sama aku. Dan aku juga kalau aku merasa mereka nggak clear, aku juga harus tanya dia. Gitu. Ya jadi juga ini ya, maksudnya as a founder juga cukup harus open minded ya dari siapapun, insight dari tim sendiri juga harus selalu dengar ya, karena kita ngebangun bareng-bareng gitu. Benar. Ya. Nah tadi kalau misalnya emang karena kamu tadi cerita juga ya background kamu memang you cannot live without community. Sampai sekarang bisa ada 5.000 members yang kamu manage gitu ya. Memang ada komunitas-komunitas apa aja yang
di luar yang di Apiari ya, yang kamu juga involve dan juga kamu contribute gitu di sana? Salah satunya yang Startup Grind itu. Oke. Itu global, tapi aku lagi helping Jakarta chapter-nya. Oke. Ada juga church community, terus ada banyak lagi sih, tapi yang aku kayak banyak juga yang masih involve-nya di di WhatsApp grupnya doang, yang nggak terlalu aktif. Terus ada salah satu yang bagus juga namanya MEC, Marketing Enthusiast Community. Terus ada satu juga yang dibikin Funbull, Minutes of Managers. Oh iya, Minutes of Manager, iya. Nah kalau yang aku tertariknya Startup Grind deh, itu kan emang cukup lama ya. Aku kayaknya juga udah sering dengar beberapa tahun ke belakang gitu ya. Itu kamu megang Jakarta chapter, seperti apa role-nya dan aktivitasnya apa? Basically kita community manager sih, walaupun namanya director ya. Oke. Ya, jadi gimana kita bikin events, cari sponsor, terus cari speaker yang bagus. Terus event organizing. Startup Grind itu basically just doing events dan connecting founders and aspiring founders atau fellow founders. Yeah. Nah, aku jadi interest juga nih. Kamu tadi juga bilang komunitas itu adalah bagian dari hidup kamu gitu ya, dan berarti komunitas itu penting. Apa sih yang membuat komunitas itu penting sebagai startup founder ya? Misalnya aku adalah startup founder yang ingin membuat sesuatu. Apakah community itu penting? Daripada ada satu sisi kan aku mikir aku harus fokus ke bisnisku lah, untuk ke marketku. Kemudian ada community juga nih sendiri. Apakah itu penting untuk aku juga lihat dan aku juga udah deh, aku ikut community juga deh gitu? Aku rasa iya, karena basically humans are social animals. Kita nggak bisa berdiri sendiri begitu aja kalau nggak, terutama buat startup founders ya, pasti very lonely, very lonely journey. Kamu harus managing orang, making people happy, making money, thinking about cost dan lain-lain. Kalau ada support system atau orang-orang yang dimana kamu bisa sharing semua struggles ini, dan mereka pun, oh gue pernah kok kayak gitu, itu kamu akan merasa less lonely dengan adanya banyak orang yang saling sharing failure-nya, kesuksesannya. Dari situ pentingnya juga untuk mungkin community menemukan teman-teman yang sepemahaman dan di stage yang sama ya, di ini yang sama-sama lagi. Mungkin tadi membangun dari 0 ke 1 tuh, atau 1 ke 100, atau 100 ke 1000, dengan community bisa ketemu orang-orang yang sama itu ya, sama di levelnya. Nah di situ kan juga kita sebenarnya membangun sebuah network ya, dari community membangun sebuah network. Nah, aku sebagai startup founder, mendingan aku ke network langsung, aku butuhnya uang ke investor, atau mendingan dari community dulu, atau gimana secara ngebangun network yang baik itu seperti apa? I think building a network dan networking is a long game. Kalau kamu pergi ke networking session dan kamu langsung misalnya jualan, gue perlu investment nih gini-gini, itu menurut aku bukan networking yang tepat, karena itu lebih very hard selling, dan orang yang kamu kenal di situ juga mungkin merasa kita kesini kan buat kenalan ya, buat connecting gitu, bukan untuk langsung ngejual atau ngebeli. Jadi menurut aku keep an open mind aja sih untuk building a network. Misalnya participate in random events di mana ada orang-orang yang berbeda-beda, dari profesional, dari investor juga bisa. Be open-minded aja, kayak join different parts, different groups untuk kenal-kenalan sama orang. Karena itu akan memakan waktu cukup lama buat kamu bener-bener connecting sama orang gitu. Nah, aku tertarik juga sih untuk ngebangun network. Aku juga termasuk yang percaya dan yakin ya kalau untuk kita bisa make it atau kita bisa menjadi sesuatu gitu ya, kita butuh dukungan dari network ataupun komunitas. Tapi tadi sih aku penasaran gimana ya kita menyeimbangkannya atau membalance antara satu, aku harus mikirin bisnisku nih, market, customer gitu ya, aku harus fokus ke customerku. Tapi satu sisi aku juga perlu tadi untuk ngebangun kepercayaan atau ngebangun network dengan orang-orang yang support system ini, ya orang-orang yang sama, which is founder ataupun nanti ke developer. Tapi kan buat kayak ini ya, jalannya harus bareng, tapi ya
porsinya juga bingung nih kalau kebanyakan networking bisnisnya bisa jadi nggak kepegang atau market aku jadi nggak sempat untuk ngobrol sama customer. Tapi kalau kebanyakan ngobrol sama customer juga networkku nggak bisa ke-build. Itu ada ini nggak? Pengalamanmu gimana atau ada insights nggak? Oke, jadi it's all about priorities, di mana prioritizing itu juga salah satu skill yang penting banget buat seorang product manager. Gimana cara prioritas problem yang mana dulu nih yang mau di-solve atau fitur yang mana dulu yang mau di-build gitu ya. Nah, sebagai founder, kita juga harus prioritasin yang mana yang harus penting kita lakukan sekarang. Dan apakah misalnya untuk membangun network, itu kan sebenarnya penting juga buat misalnya membantu membangun bisnis kita. Either kita bisa dapat klien atau partner dalam networking itu. Jadi, I think it's important buat dedicate time buat building network itu juga. Anggaplah sebagai vitamin ya. Itu akan menguatkan kita buat bukan cuma dapat support system, sehingga mental health kita lebih aman, tapi juga bisa dapat potential collaboration, potential client dari membangun network itu. It's a long game, tapi itu akan worth investment banget sih untuk kita ke depannya. Prioritizing itu ya kuncinya. Jadi dalam prioritizing harus daripada bilang yes, harus berani bilang no. Banyak bilang enggak dulu karena ya kita memprioritaskan itu. Tapi aku setuju banget sih kayak yang juga bisa ngebantu kita sampai nanti kemana gitu kan, itu juga network yang kuat ini kan. Aku juga yakin nggak semua yang itu nggak berdasarkan skill kita sendiri di 24/7 seminggu 7 hari kerja mulu yang nggak kemana-mana fokus sama itu kayaknya juga nggak works ya. Oke. Aku tertarik juga nih kayaknya mungkin di section terakhir nih, aku pengen tertarik tentang ngulik Jessica as a founder perempuan. Nah, challenge apa yang dihadapin Jessica kalau sebagai founder perempuan saat ini? Ada nggak sih sebenarnya? Aku sebenarnya lihat nggak begitu ada ya, karena kita ya founder gitu ya maksudnya. Tapi nggak tahu kan kamu kan yang emang menjalani ya. Ada nggak ya? Sebenarnya aku merasa privilege enough di mana aku belum terlalu merasakan discrimination langsung ya secara gender gitu. Dan aku juga dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang hebat banget, semuanya pemimpin, dan mereka berani mengutarakan opini mereka. Kalau dari aku, mungkin challenge-nya lebih sebagai perempuan, mungkin kita lebih sering merasa insecure atau agak sering ragu-ragu, gitu. Banyak yang merasa imposter syndrome. Jadi kalau buat aku, mungkin saran-saran buat fellow female founders itu just show up. Walaupun kamu merasa takut atau merasa insecure, show up aja gitu. Take the first step by step, pelan-pelan aja. As long as you show up and don't give up, menurut aku that's the way sih. Jadi sebenarnya emang opportunity semua sama kok ya. Cuman kadang tadi di dalam sendiri kita yang ngebuat kayak, aduh kayaknya enggak deh, or apa itu tadi impostor syndrome atau dari dalamnya. Tapi sebenarnya kalau di luar sih semua opportunity ada semua dan siap diambil ya sebenarnya. Oke. Nah, your life as a kehidupannya Jessica sebagai startup founder, itu day-to-day-nya kayak apa ya? Currently. Tunggu, mungkin aku tambah dikit. Perbedaannya dulu waktu baru mulai dan sekarang. Baru mulai sampai yang kondisi sekarang perbedaannya apa? Day sebagai profesional atau dari dulu sebagai founder? Startup founder. Pada saat mungkin fokusnya memulai program di Apiari untuk auto takeover. Yang tadi misalnya masih learner-nya 10, sekarang learner-nya 10.000. Day-to-day-nya kan berbeda kan? Kalau dulu tim kita tuh misalnya mulainya dari 3-5 orang aja. Jadi aku nggak terlalu harus fokus di managing human resource, gimana cara keeping people motivated dan happy. Kalau sekarang karena udah hampir 20 orang, ya mungkin lebih fokus ke situ. Oke, ini ada orang yang kurang resource, gimana aku bisa bantu dia untuk jadi better performer gitu. Terus kalau dari sisi, mungkin itu sih perubahan yang paling besar ya. Sama satu lagi, karena sekarang udah ada yang ngurusin dapur, managing operations dan lain-lain, aku bisa lebih fokus ke building network tadi. Ya, jadi spending more time kenalan sama orang, selling gitu-gitu. Oke. Kalau ada waktu luang, biar Jessica tetap waras sebagai startup founders, bisa ngapain? Aku introvert sih. Jadi aku main sama anjing, terus kayak baca buku. Way out-nya maksudnya untuk kayak menjadi founder sebuah startup kan
journey yang tough juga ya. Nah, pasti setiap orang punya caranya. Kalau Jessica tadi berarti seringnya menghabiskan waktu sendiri lebih banyak. Iya, recharge. Recharge lebih banyak. Karena aku manage events kan, okay. harus tampil banget nih di luar. Iya, apalagi juga startup. Mungkin itu juga kali ya, startup founders juga yang perlu diperhatikan adalah, karena tadi ya bicara networking dan apa ya, kesampingkan pribadi yang introvert or extrovert, kayak aduh ya kita namanya untuk nge-build something kita harus show up. Dan itu satu sisi ya kamu juga akan recharge. Yeah. Aku juga kalau sempat dengar, kalau kamu kan juga suka dengar podcast ya. Kalau aku sebagai startup founder awal-awal, ada rekomend podcast nggak? Kalau aku mau dengar untuk motivasi kayak inspirasi. Di luar di Cakap Startup ya, kalau ini sih pasti. Mungkin How I Built This by Guy Raz. Guy Raz. Oke. Ada bukunya tuh. Oh ya? Ada bukunya, How I Built This. Ya, itu bagus juga sih, Guy Raz. Gimana orang founders pertama building their startup, motivasinya apa gitu. Cukup inspiring sih. Oke, menarik. So, final questions. Apiari, what's next? Apa selanjutnya dari Apiari ini? Tahun 2024 berarti kan? Nggak lagi mau tutup tahun. Kita akan fokus lebih ke improving our current programs, dan kita juga akan mengembangkan program baru di bidang AI. Selain itu, kita juga akan membantu suatu yayasan. Ini masih bergerak di bidang training, tapi agak jauh dari produk sama AI. Ini lebih ke environment sama green and sustainability. Kebetulan salah satu bisnis aku kan juga tadi carbon credit, jadi mungkin relate. Dan kita lihat ketiga jobs ini, produk, AI, sama environmental sustainability, itu akan in demand sekali ke depannya. Jadi, I think we're in the business of in demand skills. Terus selain itu kita juga akan buat beberapa conference di tahun depan. Tahun ini kita cuma satu, tapi semoga tahun depan kesampaian beberapa conference. Produk juga? Atau mau? Nantikan saja. Tadi ngomong AI, kayaknya AI deh, seputar ini. Predictable banget. Oke, menarik. Mungkin dari aku sih udah cukup ya. Jadi aku juga harapannya buat teman-teman yang nonton nih dapat inspirasi juga tadi. Kalau aku coba summarize sedikit ya, bagaimana perjalanan dari Jessica sendiri untuk ngebangun Apiari sampai seperti sekarang, juga berangkat dari learning yang terbuka dari siapapun, even dari orang tua sendiri ya. Orang tua sendiri pasti juga banyak inspirasi. Terus juga bagaimana kita as a female founders harus berani showing up, yang dimana opportunity itu ada di mana-mana kan, opportunity di mana-mana, tapi jadi just berani keep showing up, sama fokus ke make Indonesian smarter, tuh menarik banget sih. Itu mission. Mungkin satu lagi deh, mission tuh berarti penting ya untuk kita menjadi seorang startup founder. Harus punya misi yang kuat atau gimana? Dulunya aku juga bingung tuh kayak kan kita marketnya berubah terus ya. Nah, apakah kita harus menuju visi yang sama terus nih walaupun market beda-beda? Menurut aku tuh number 2 sih. Yang paling penting tadi showing up. Jadi as long as kita tuh siap untuk ngambil opportunity di luar sana, kalau tiba-tiba kita harus pivot pun dengan visi yang berbeda, it's okay. It happens gitu. Yeah. Kalau katanya Bruce Lee, be like water. Di air kan. Jadi kayak udah airnya gimana ya, kita harus fluid kemana-mana gitu. Asal mungkin align sama yang misi yang memang kita emban ya. Personal mission. Personal mission ada pasti kan. Betul. Oke, Jessica, thank you banget ya buat waktunya ya. Nah, semoga buat teman-teman di Cakap Startup juga terinspirasi. Thank you. Thank you so much. Thank you.